Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, daulat tani. Hari ini kita lagi berada di kebun kelapa sawit, masih berada di kebun kelapa sawit. Dan hari ini kita punya satu agenda yang juga masih di wilayah perkebunan kelapa sawit. Jadi agenda kita pada hari ini yaitu paras ya, paras di bawah pohon kelapa sawit. Yang ini juga biasanya untuk petani-petani kelapa sawit mereka tidak lakukan ini karena mereka lebih simple, mereka menggunakan racun. Jadi mereka langsung menyemprot di bawah lingkaran dari pohon kelapa sawit itu sendiri. Tapi kali ini kami melakukan metode yang berbeda, yang juga ini jarang dilakukan oleh beberapa petani kelapa sawit, yaitu memangkas menggunakan mesin paras. Jadi semua di wilayah bawah pohon kelapa sawit ini kita paras, yang hasilnya itu lebih rapi dibanding dengan kita langsung menyemprot menggunakan pestisida. Jadi bisa kita lihat, ini dia. Jadi seperti ini, dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa ketika paras menggunakan mesin paras. Jadi hasilnya lebih rapi di bawah pohon kelapa sawit. Kalau yang tidak diparas atau sebelum diparas, dia contohnya seperti ini. Sebenarnya sih ini masih belum terlalu banyak rumputnya, tetapi saya inginkan di bawah pohon kelapa sawit itu bisa bersih, bisa rapi, supaya proses perawatan kelapa sawit itu lebih maksimal. Jadi seperti ini, dia rumputnya masih belum terlalu tebal, tapi saya inginkan untuk diparas saja. Jadi seperti ini, rumputnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebat juga. Yang sebenarnya ini kita semprot sudah mati, tetapi soal rapi gitu. Jadi saya inginkan soal kerapian dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Jadi seperti ini. Ini yang belum diparas seperti ini. Nah, jadi ada beberapa agenda untuk merawat kelapa sawit. Mungkin juga beberapa petani kelapa sawit sudah mengetahui, tapi bagi yang belum mengetahui, ada beberapa tahapan yang ini cocok untuk diterapkan di perkebunan kelapa sawit, yang mana jika sawit sudah lama tidak diurus, bisa melakukan beberapa metode. Yang pertama yaitu melakukan proses paras seperti yang saya lakukan pada kali ini. Nah, setelah paras ini, agenda selanjutnya nanti bisa dilakukan pruning ya, bisa dilakukan pruning. Kebetulan juga di lokasi saya ini belum saya lakukan pruning. Jadi nanti setelah proses paras sudah selesai, maka kita akan lanjutkan dengan agenda pruning kelapa sawit. Pruning itu dia mengurangi pelepah yang ada di pohon kelapa sawit, seperti ini misalnya. Jadi ini ada beberapa pelepah yang sebenarnya mesti jatuh, supaya agenda selanjutnya setelah pruning yaitu pemumpukan, dia bisa pupuk itu langsung diserap oleh pohon kelapa sawit itu sendiri. Jadi dia tidak termakan oleh pelepah-pelepah yang seharusnya kita sudah bisa turunkan, kita bisa jatuhkan.
Jadi seperti ini. Ini buahnya kurang ya, karena memang ini masih butuh perawatan ekstra. Makanya kita akan rawat baik-baik pasca kita lakukan paras dan pruning. Kita akan lakukan pemupukan. Jadi seperti ini. Ini ada berapa pelepah ini yang harus turun? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti ini kita akan buat songkok 2 atau songkok 1 sudah bisa. Jadi kalau songkok 1 itu dia, ini kan buah, jadi hanya ada 1 pelepah yang di bawah buah. Kalau dia songkok 2 berarti dia ada 2 pelepah di bawah buah. Nah, pasca kita lakukan pruning dan di bawah pohon kelapa sawit nantinya sudah bersih, kita lanjutkan dengan melakukan pemupukan seperti itu. Ketika sudah melakukan pemupukan, maka nanti kita bisa menunggu hasilnya. Dan kalau bisa pemupukan ini dilakukan 2 atau 3 kali selama setahun seperti itu. Ya, jadi seperti ini hasil dari parasan menggunakan mesin. Dia lebih rapi. Pasca ini bisa dilakukan nanti penyemprotan supaya rumput yang tumbuh nantinya itu tidak secepat seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seperti ini. Nah, manfaat dari proses paras ini, jadi dia seperti ini. Ada misalnya brondolan yang tertinggal seperti ini ya. Ada brondolan yang tertinggal seperti ini, nantinya bisa diparas menggunakan mesin paras sampai dari akar-akarnya. Karena dia kalau misalnya menggunakan parang, dia tidak bisa terparas sampai dari akar-akarnya. Nah, kalau menggunakan mesin paras ini bisa terangkat. Nah, pasca proses diparas ini bisa nanti disemprot. Kalau disemprot dia akan mati dan tidak bakal tersisa. Ya, jadi seperti ini. Jadi bagi para petani kelapa sawit, mungkin kalau misalnya ada metode-metode atau ada info-info soal perkebunan kelapa sawit, bisa kita diskusikan, kita bisa sharing lewat komentar. Dan pastinya semua kita petani kelapa sawit menginginkan atau mengharapkan produksi kelapa sawit itu bisa lebih maksimal lagi. Oke, mungkin cukup sekian, dan kami berharap kepada semua para penonton video ini bisa mensupport dan mendukung video ini, channel ini, untuk kita berbagi informasi seputaran perkebunan
kerukunan dari kelapa sawit itu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, daulat tani.